Pernah nggak sih ngerasa bersalah pas lagi istirahat? Nah, hari ini kita bakal bongkar habis-habisan soal jebakan budaya hustle atau budaya gila kerja dan sisi gelapnya yang selalu ngikutin, burnout. Coba deh jujur sama diri sendiri. Pernah nggak kamu kerja seharian, badan udah capek banget, energi rasanya habis, pas mau tidur malah kepikiran. Kok kayaknya gue belum cukup produktif ya? Kalau pernah, tenang, kamu nggak sendirian. Dan itu bisa jadi tanda pertama kamu lagi kejebak di sesuatu yang lebih besar dari sekedar capek biasa. Nah, inilah yang namanya budaya hustle. Sebuah paham yang seolah-olah bilang kalau mau sukses ya harus kerja terus, harus online terus, harus produktif terus. Di dunia ini, istirahat itu bukan lagi kebutuhan, tapi malah dianggap tanda kelemahan atau kemalasan. Sibuk itu jadi kayak lencana penghargaan. Nggak peduli deh kesibukan itu beneran penting atau cuma biar kelihatan kerja aja. Parahnya lagi, di zaman sekarang tekanannya jadi double. Kenapa? Karena sekarang bukan cuma soal menjadi sibuk, tapi juga soal terlihat sibuk. Inilah yang namanya produktivitas performatif. Kita jadi ngerasa perlu pamer jadwal meeting yang padat atau laptop yang nyala sampai malam di media sosial. Buat apa? Cuma buat dapat pengakuan dari orang lain. Ini bahaya, karena harga diri kita jadi bergantung sama seberapa sibuk kita kelihatan di mata dunia. Tentu aja gaya hidup kayak gini pasti ada harganya. Dan harganya mahal banget. Inilah konsekuensi paling serius dari budaya hustle, burnout. Dan saya harus tegaskan, ini bukan sekadar capek biasa ya, ini jauh lebih serius. Bahkan, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO secara resmi mendefinisikan burnout. Ini bukan istilah main-main. Burnout itu adalah sindrom medis yang muncul akibat stres di tempat kerja yang berlangsung lama dan nggak bisa dikelola dengan baik. Jadi, ini bukan soal kamu lemah atau kurang tangguh. Ini adalah kondisi serius yang diakui secara global. Nah, yang menarik, WHO memecah burnout jadi 3 gejala utama. Pertama, kelelahan emosional. Rasanya tuh kayak energi mental kamu kesedot abis. Kedua, depersonalisasi atau sinisme. Ini pas kamu mulai ngerasa cuek, negatif, atau sinis sama pekerjaan dan bahkan samarkan kerja. Dan yang ketiga, penurunan pencapaian pribadi, yaitu perasaan kalau kamu nggak kompeten lagi, padahal kamu kerja lebih keras dari sebelumnya. Sekarang, coba lihat angka ini. 77%. Angka yang gede banget kan? Kira-kira ini angka apa ya? Yap, bener banget. Menurut survei Deloitte tahun 2024, 77% karyawan pernah mengalami burnout di pekerjaan mereka yang sekarang. Angka ini nunjukin dengan jelas banget kalau burnout itu bukan masalah personal, tapi masalah sistemik. Ada yang salah dengan cara kita bekerja saat ini. Jadi, sekali lagi, ini bukan salah kamu. Oke, kita udah lihat masalahnya. Terus gimana dong? Apa kita harus berhenti punya ambisi? Tentu enggak. Kuncinya adalah bisa bedain mana ambisi yang sehat dan mana yang udah jadi racun. Jadi pertanyaannya, apa semua ambisi itu jelek? Jawabannya, sama sekali enggak. Ambisi itu bagus. Tapi kita harus bisa membedakan antara dorongan dari dalam diri yang sehat dengan tekanan dari luar yang merusak. Keduanya ini beda banget. Nah, tabel ini ngejelasin perbedaannya dengan jelas banget. Ambisi yang sehat itu sumbernya dari makna dan tujuan hidup kita. Istirahat dianggap investasi, biar besok lebih bertenaga. Fokusnya ke kualitas, bukan kuantitas. Dan yang paling penting, identitas kamu nggak cuma soal kerjaan. Sebaliknya, budaya hustle itu didorong rasa takut dan butuh pujian orang lain. Istirahat dianggap kegagalan, dan harga diri kamu ditentukan sepenuhnya sama hasil kerja kamu. Oke, jadi gimana caranya kita pindah dari jalur yang toksik ke jalur yang sehat? Nah, sekarang kita bahas beberapa strategi praktis yang bisa langsung kamu coba. Strategi pertama, dan ini super penting, pasang batasan yang tegas. Belajar bilang enggak ke kerjaan tambahan atau meeting yang nggak perlu, itu bukan berarti kamu egois. Justru, itu adalah cara paling ampuh buat menghargai energi dan waktu kamu sendiri. Batasan itu kayak pagar yang melindungi aset paling berharga kamu. Yang kedua, kita harus pintar bedain antara sibuk sama produktif. Ada konsep namanya deep work, yaitu kita fokus total selama 2-3 jam untuk ngerjain tugas yang paling penting dan punya dampak besar. Ini jauh-jauh lebih efektif daripada 10 jam cuma sibuk balesin email atau chat yang nggak ada habisnya. Strategi ketiga ini mungkin kedengerannya aneh, tapi percayalah, ini ampuh banget. Sengaja luangkan waktu untuk nggak ngapa-ngapain. Kasih izin buat otak kamu buat istirahat total.
Secara ilmiah, ini ngebantu otak masuk ke jaringan mode default. Justru di saat inilah otak kita memulihkan diri, nemuin solusi kreatif, dan memproses informasi. Oke, kita sudah sampai di bagian akhir. Ada satu pesan paling mendasar yang saya ingin kamu ingat baik-baik. Ini adalah inti dari semua perubahan pola pikir yang kita butuhkan. Jadi, apa aja rangkumannya? Pertama, ingat, budaya hustle itu salah kaprah. Sibuk bukan berarti kamu berharga. Kedua, burnout itu nyata, jadi jangan diabaikan. Ketiga, ambisi yang sehat itu ibarat lari maraton, bukan lari sprint. Yang penting itu konsisten dan berkelanjutan. Dan terakhir, produktivitas sejati itu justru lahir dari batasan yang jelas dan istirahat yang direncanakan. Sebagai penutup, saya mau kasih kamu satu pertanyaan reflektif. Coba pikirin baik-baik. Apa satu hal kecil yang bisa kamu lakukan hari ini, bukan besok ya, tapi hari ini, untuk mulai mengambil kembali energi dan waktumu dari jebakan budaya hustle? Karena kesuksesan sejati itu nggak diukur dari seberapa capeknya kamu, tapi seberapa utuh dan bahagianya hidupmu. Terima kasih.